saya menyampaikan yang untuk menyampaikan banyak hal ini. Sebenarnya pertama masalah PPDB. Yang PPDB untuk SMP negeri insya Allah tahun 2023 ini kita insya Allah semua online untuk SMP negeri. SMP negeri semua online insya Allah. Kita sudah usahakan insya Allah online semua harus bisa. Terus insya Allah dalam minggu ini kita akan zoom bersama kontraktor atau penyedia perikanan. Nanti insya Allah Jumat atau hari Jumat kita beberapa operator sekolah yang sudah terbiasa online nanti akan kita coba aplikasinya sudah sesuai atau belum, nanti insya Allah dalam minggu ini insya Allah. Terus Bapak Ibu, selanjutnya saya sampaikan hasil saya sosialisasi PPDB SMA SMK di Jawa Timur tanggal 15 Februari kemarin. Saya dikasih oleh pemerintah Jawa Timur agar menyampaikan PPDB di Jawa Timur SMA SMK dan SLB Bapak Ibu. Tanggal 15 kemarin saya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa perubahan yang signifikan dari Jawa Timur. Nanti Bapak Ibu diwajibkan bagi sekolah mengentri data anak, nilai rapot anak semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai 5, baik negeri maupun swasta. Nanti kalau tidak daftarkan entry data, nanti anaknya tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMA SMK di Jawa Timur. Mohon Bapak Ibu diperhatikan, ini tanggal 1 semester 1 sampai dengan 5 itu nanti tanggal 5 sampai 8 Juni Bapak Ibu. Juni 5 sampai 8 Juni Bapak Ibu mengenai data nilai rapot anak semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai 5 Pak. Melalui internet, melalui online. Tanggal 5 sampai 8 Juni masih lama Bapak Ibu. Tapi yang mau dipersiapkan datanya anak. Untuk datanya seperti itu, terus verifikasi nilai rapot oleh peserta didik tanggal 8 sampai 9 Juni. Pembetulan nilai rapot oleh kepala sekolah tanggal 9 sampai 1 Juni 2023. Seperti itu jadwalnya. Nanti jangan sampai seperti tahun kemarin ada tahun 2 tahun yang lalu ada kirain-kirainan itu kan tugasnya SMA SMK, bukan gitu. Bukan gitu, karena kan perguruan tinggi pun yang mengisi adalah guru SMA SMK. Terus sekarang jadwal juga seperti itu. Terus ada perubahan yang signifikan Bapak Ibu untuk sebenarnya sama semua, sebenarnya ada beberapa jalur, ya jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, terus jalur prestasi nilai rapor dan prestasi lomba. Prestasi nilai rapor itu 25% untuk SMA. Untuk SMA itu sekarang ada nilai 50%, terus 30% akreditasi sekolah, 20% nilai indeks sekolah. Indeks sekolah itu misalnya di SMA 1 ya, SMA 1 itu anak yang sekolah di SMA 1 itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di rata-rata nilainya selama 3 tahun itu. Ini rata-ratanya berapa anak itu? Itu dapat indeks sekolah, mana indeks sekolah. Kalau anaknya belum ada yang pernah ada di SMA 1 yang tidak ada indeksnya sekolah ya kecil, tidak ada seperti itu juga. Kalau SMA SMP 1 banyak yang anak sekolah di SMA 1 itu nilainya banyak di sana. Indeks sekolahnya kira jumlah rata-ratanya. Terus nilainya indeksnya berapa? Seperti SMP 2 juga gitu, seperti itu. Indeks sekolah ada tambah indeks sekolah. Kalau kemarin tidak ada, kemarin hanya prestasi nilai raport dan akreditasi sekolah. Kemarin sudah nilai raport 70%, 30%-nya akreditasi sekolah. Sekarang ada indeks sekolah. Tidak hanya cuma itu Bapak Ibu. Yang penting ini Bapak Ibu, nanti persiapan entry nilai raport itu. Tapi kalau bagi anak-anak yang dari luar daerah, itu kalau sekolah di Pacitan di Jawa Timur itu bisa ada data sendiri, mengupload sendiri nilai raportnya dan scan raport.
Tapi untuk Jawa Timur harus entry data sekolah SMP ya, entry data gitu. Pengumuman SMP tanggal berapa? Pengumuman SMP-nya tanggal berapa? Kelulusan 8 Juni. Pengumuman SMP 8 Juni. kelulusan 8 Juni tanggal lulusan. Belum kan? Sementara itu yang penting itu nanti ada saya share ke Bapak Ibu kepala sekolah yang tentang juknis untuk di Jawa Timur. Karena ini penting bagi anak-anak kita yang kelas 9. Selanjutnya Bapak Ibu saya sampaikan beberapa tentang O2SN ini Bapak Ibu. O2SN ada O2SN dan GSI, tapi kita GSI tidak melaksanakan. Yang kita laksanakan insya Allah O2SN. O2SN nanti saya mohon persetujuan Bapak Ibu yang dilaksanakan nanti yang cabang apa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, ini karena kemarin dananya dari APBD itu sangat mepet, sedikit sekali kita dapat 50 juta semua cabang itu, dan kegiatan lain itu cuma 50 juta, kegiatan lainnya O2SN, RS2N, OSN dan kegiatan tempat di Pak 50 juta yaitu kemarin sampai kita mohon maaf untuk hadiah lomba itu akhir-akhirnya kita geser, tidak beri hadiah. Yang penting itu sertifikat untuk anak-anak ini. Karena apa? Kalau kita berikan hadiah, uangnya habis, bukan untuk pelaksanaan, untuk hadiah habis nanti. Jadi, akhirnya hadiahnya dia dihilangkan, diganti sertifikat saja, karena sertifikat berguna untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Pesertanya kelas 7 dan 8 tahun 2022-2023, dilahirkan 1 Januari 2008 sudahnya, memiliki nomor induk siswa nasional. Itu. Terus cabangnya itu Bapak Ibu, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, karate. Kalau menurut bayangan saya itu yang dilaksanakan nanti insya Allah atletik, renang dan bulu tangkis. Itu pun walaupun dananya sangat mepet, nanti saya minta tolong Pak Heri nanti misalnya MGP saya beri 10 juta untuk melaksanakan kegiatan 3 itu bisa perda gitu. Ya Pak Heri ya ini. Nah Pak Heri, jangan disampaikan seperti tahun yang lalu Pak Heri, kemarin ada dananya kan ada dananya. Tapi gini ini karena ini kegiatan O2SN ini enaknya gini apa? Berjenjang kayak ini, ada tingkat sekolah, tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Dan ini harus melaksanakan di tingkat kecamatan dulu nanti. Nah itu. Nanti aja mohon didiskusikan sekolah sendiri. Nanti apa ditunjuk sekolah monggo silakan, penting masing-masing cabang itu dari kecamatan ada juaranya. Apa nanti dilaksanakan di kecamatan monggo silakan. Dan apa ini? Jadwal pelaksanaan seleksi pendaftaran daring 1 Maret sampai 15 Mei ini. Tingkat sekolah 1 sampai 15 Mei. Tingkat kecamatan 15 Mei sampai 30 Juni. Nanti harus ada tingkat kecamatan. Nanti yang dikirim ke kabupaten adalah sudah juara kecamatan masing-masing juara 1. Juara 1 kecamatan lebih. Kita akhirnya dana sedikit mungkin mampu sudah, karena ada 12 sekolah atau mungkin renang tidak ada semua kecamatan tidak mungkin ada kalau renang. Kalau politik ada satu-satu bisa. Terus mungkin yang bulu tangkis juga ada. Nanti dilaksanakan kecamatan monggo dipun nanti saya undang MKKS sama ketua MGMP kita ini. Ya Pak Edi, Pak Edi ya, muarif dengan Pak Edi yang penting. Kegiatan tingkat kabupaten 1 Juni sampai 31 Juli. Sebenarnya kita lebih enaknya karena apa? Ada tingkat kecamatan sehingga di kabupaten sudah sedikit pesertanya. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, karena nanti ini pengiriman kabupaten tidak, provinsi tidak ada dananya, itu nanti insya Allah hanya sampai tingkat kabupaten.
Kalau terpaksa ada anak yang sangat potensial sekali bersekolah menginginkan, persiapan sekolah kagak sendiri. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau Wisata tetap siap. gini, misalnya renang itu kan Pacitan sekarang sudah luar biasa, renang gila ini luar biasa, prestasinya sudah luar biasa. Nanti bisa mungkin orang tuanya itu antusias, gini, karena dananya sudah sangat sedikit lagi, mohon maaf nanti tingkat provinsi mungkin kita tidak bisa mengirimkan, ya yang saja. Saya kira itu untuk O2SN. Berlanjut tentang LS2N. OSN ya, OSN dulu. OSN Bapak Ibu ini bidangnya matematika, IPA, IPS. Seleksi tingkat kabupaten kota tanggal 15 Mei sampai dengan 18 Mei. Seleksi tingkat provinsi 26 Juni sampai dengan 29 Juni. Seleksi tingkat nasional 27 Agustus sampai dengan 2 September. Untuk tingkat kabupaten dan tingkat provinsi nanti dilaksanakan secara daring. Untuk tingkat nasional secara luring. Mohon mulai Bapak Ibu mulai saat ini di anak-anaknya disiapkan. Saya kira Bapak Ibu sudah menyiapkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan. Maksimal 5 peserta per bidang lomba per sekolah. Nanti platformnya Android, terus lokasi sekolah masing-masing. Sebenarnya Bapak Ibu kalau SMA itu pelaksanaannya untuk menjaga integritas itu dikumpulkan di satu tempat. Itu kalau gitu kita beratan betul sekolah itu kalau kita kumpulkan satu tempat. Boten, Pak. Kumpulkan satu tempat sebenarnya bagus. Nanti kan ada bedanya. Misalnya ditempatkan di SMP atau di dinas melakukan 3 hari masing-masing. Nanti rata-rata 2 bisa tetap 2 berarti sekitar 140. Tapi nanti harus punya pakai data sendiri loh ya katanya. Siap. Masalahnya kalau baikin nanti kadang-kadang macam-macam. Kita maksudnya kesannya kalau gitu kira-kira anak teman-teman semakin semangat. Masalahnya kelihatan integritasnya itu kelihatan gitu loh. Maksudnya kadang-kadang ada yang saling mencurigai satu sama lainnya. Mungkin bisa nanti kita pikirkan apa kita kumpulkan atau di sekolah masing-masing. Nanti sebenarnya kalau bisa ya di sekolah masing-masing, tapi saya berkaca dari SMA itu dikumpulkan di satu tempat. Artinya karena akhirnya teman-teman akhirnya percaya itu benar-benar asli harapannya anak. Jadi saya kira itu nanti saya share ke teman-teman. FLS2N sosialisasi pendaftaran diunggah karya 20 Maret sampai 30 April nih. Iklan jadwal pelaksanaan itu jangan fotolin. Oke. Sosialisasi tanggal 13 sampai 15 Maret pendaftaran dan unggah karya. Nanti ini tetap daring Bapak Ibu. FLS2N tetap daring. Oke. Seleksi berkas literasi itu tanggal 1 sampai 7 Mei. Nanti seperti itu. Tari kreasi kalau kemarin 5 orang, sekarang cuma 3 orang. Ya, 3 orang. Terus kreatif musik tradisi daring tetap 5 orang itu, tetap 5 orang. Terus ensemble musik 1 gitar dan 1 alat musik lainnya. Kalau kemarin duet gitar, sekarang 1 gitar dan 1 alat musik lain. Oke, sekarang
Perbedaannya itu. Terus penyanyi solo satu peserta, terus ilustrasi satu peserta. Harapan kami semua SMBK gitu, termasuk swasta kemarin. Swasta hanya satu sekolah FRS 2N itu yang kirimkan. Mohon tahun ini mohon kirimkan nih Bapak Ibu gitu. Ini kemarin saya tahu SMP IT itu ada duet gitar. Waktu saya perpisahan saya melihat ada pesertanya kok tidak mengikuti heran saya belum. Ada yang anak yang bisa kok tidak mengikuti. Gimana? Pas yang swasta kemarin tidak ada sama sekali ya, ada sudah hanya satu tidak ada kemarin. Mohon tahun ini mohon diikuti Bapak Ibu FRS 2N. Kalau tidak paling tidak yuk nyanyi solo itu, kalau nyanyi solo kan sedikit dalamnya atau ilustrasi kan mudah. Itu saya kira itu nanti untuk persyaratan akan saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya tentang permintaan Pak Hirinya dulu sih. Penilaian. Ya. Kemarin kita mencermati masalah ini Bapak Ibu. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi nomor 004/EP/2023 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022 dan 2023. Kemarin kita sudah membaca secara menyeluruh, termasuk ini kan termasuk cara pengisian belangko ijazah, termasuk nilai belangko ijazah. Kemarin kita itu sudah kita cermati, sudah kita undang beberapa kepala sekolah dan juga kita diskusikan beberapa pengawas dan hasilnya kan seperti angka 6 dari ini kan. Ya, dari ini kan angka 6 nilai ini seperti itu Bapak Ibu. Nilai angka 6 itu ya. Angka 6 itu ini angka 6 diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadinya Bapak Ibu kalau tahun kemarin itu belangko ijazah itu didapatkan nilainya dari ujian sekolah kemarin. Jadi nilai rapot itu tidak berlaku sama sekali, tidak ada manfaatnya kemarin itu nilai rapot. Hanya hasilnya dari nilai ujian sekolah. Terus kayak kemarin itu Bapak Ibu ikuti sosialisasi PDB di provinsi itu, saya nanya pada beberapa teman-teman dari cabang dinas dari kabupaten-kabupaten lain itu, Pak SMA itu masih ada ujian sekolah. Itu kebijakan provinsi. Iya, karena masuk akhir tahun tidak ada, akhir jenjang tidak ada ujian. Akhirnya Jawa Timur tetap ada ujian sekolah Jawa Timur kemarin. Tapi karena kita mengikuti aturan menteri, ya kita akan menyesuaikan dengan aturan menteri. Tidak ada ujian sekolah ini. Deal ya. Bapak kita tidak ada ujian sekolah, tidak ada ujian sekolah. Walaupun kemarin di kalender pendidikan kita sudah kita rencanakan ada ujian akhir penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun itu kan sudah ada rambu-rambunya. Tapi untuk tahun ini kita insya Allah tidak ada ujian sekolah karena sesuai peraturan Menteri Pendidikan nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan itu adanya nilai sumatif, dan nilainya ada nilai sumatif. Nilai sumatif itu ada nilai dari setiap TP, setiap TP ajudan pembelajaran atau KD dikumpulkan jadi nilai rapor di tiap semester itu. Akhirnya Bapak Ibu insya Allah terus dari peraturan
Menteri 21 dan 22 ini karena ada penilaian formatif dan penilaian sumatif ya, penilaian pasal 9. Penilaian formatif dimaksud dilaksanakan pada penilaian usaha dini dan itu penilaian formatif tak penting ya. Penilaian formatif sebagai huruf A berguna untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 3 bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Terus penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dimaksud pasal 7 dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus di panduan pembelajaran dan SN kurikulum 2013 yang ini adalah dari Kepala Beskap. Dan Kepala Beskap itu mekanisme kelulusan seperti itu ya, untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar kelulusan dapat berdasarkan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tes unjuk performa, portofolio atau kombinasi. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Mekanisme kelulusan seperti halnya kenaikan kelas, penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Berarti ini Bapak Ibu, setiap tingkatan kelas sesuai dengan rapor yang ada, sesuai rapor. Mulai semester 1 sampai 6. Kelulusan ya. Kelulusan saja semester 1 sampai kelas 6. Kelulusan itu sebagaimana kenaikan. Tidak ada ujian praktek. Tidak ada ujian praktek. Kalau ada ujian praktek itu persilakan. Ada ujian praktek, ada ujian rapot sekolah nanti menjadi nilai rapot. Kalau sudah Bapak Ibu misalnya sudah dijadwalkan itu bisa dilaksanakan tapi menjadi nilai rapot. Nanti menjadi nilai rapot seperti semester 6. Bukan nilai ijazah nih, bukan nilai ijazah tapi nilai rapot semester 6. Tapi nanti kalau Bapak Ibu di RKS nanti buat seperti itu, pendati dasarnya tidak ada, jangan SPJ kan, jangan nanti salah. Ketemu inspektorat atau BPK tidak ada dasarnya, jangan kembalikan karena tidak ada dasar. Siap. Kalau melihat dari kalimat yang disampaikan bahwa tadi berarti dalam satu semester itu hanya ada satu kali semua. Semester satu PAT berarti PAT saja. Iya, semester 1 setahun 2 kali. Satu semester atau 1 kali di sini. Ya untuk ini saya Pak ini saya ambil sebagai Pak yang di atasnya adalah penilaian sumatif ada. Penilaian sumatif adalah penilaian setiap tujuan pembelajaran atau KD. Lahan harian Atau KD. Oke. Itu sesuai sehabis tujuan pembelajaran itu ada ujian sumatif. Ini bukan kita tidak laksanakan Pak Iri. Gitu, karena terbitnya Oktober 2022. Seperti rapor kemarin kita loh sebenarnya. Akhirnya kita menjadi satu nilai itu juga kan sesuai dengan panduan ini sebenarnya. Panduan pembelajaran dan asesmen dari SKP. Sebenarnya seperti itu.
Ya, terima kasih Pak Ani. Sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan nomor 21 tahun 2022 itu peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya peraturan. Jadi peraturan kurikulum 13 sebelumnya itu sekarang pakai panduan ini, panduan pembelajaran dasarnya kurikulum 2013 ini. Jadinya cuma walaupun kita sebenarnya kan sudah 5 semester sudah melaksanakan itu Pak. Akhirnya seperti rapat kemarin kita lah itu sebenarnya. Persis rapat kita kemarin. Aneh seharusnya kan ya dibiarkan diselesaikan dulu kurikulum 13 yang dulu, aturannya dulu, tapi kenyataan seperti ini. Karena kecepatan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka sebenarnya. Terus peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Penilaian sumatif itu menjadi seperti tadi. Buktinya apa? Buktinya rapot tadi. Akhirnya seperti itu. Nilai rapot akhirnya seperti itu. Sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya di teman-teman di kabupaten sejauh Timur ini masih ruwet banget sebenarnya masalah ini sebenarnya teman-teman, masih belum ada satu klik itu belum ada, belum ada. Akhirnya apa? Sebenarnya kemarin kan lagi serahkan sekolah air, masih akhirnya seperti itu, akhirnya gitu loh. Lalu kita setelah didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan kemudian diberikan ijazah diberikan pada akhir semester genap pada akhir jenjang. Ketentuan ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya kayak ini Bapak Ibu. Terus berdasarkan dari ini Bapak Ibu, dari panduan ini dari peraturan Mendikbud 21/2 kita baca itu dan panduan ini kita memutuskan bahwa nilai ijazah itu adalah hasil rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 6 sampai 6. Kesimpulannya seperti itu, kesimpulan. Masuk pabrik, katanya seperti itu pendapatnya. Mohon kalau ada masukan mungkin nanti setelah teman-teman ada dari informasi dari kabupaten lain atau dari siapa dari pemikiran teman-teman sendiri ada yang berbeda, bisa nanti diskusikan lagi. Tapi untuk sementara kita kesimpulannya seperti itu. Untuk melegalkan MPC itu tetapi akan diperuntukkan untuk nilai sumatif apa itu contoh risiko. Betul. Berisiko. Lagi makanya boleh. Jenengan melaksanakan harus berdasarkan peraturan yang ada. Jangan jenengan nanti seandainya menjadi jenengan melaksanakan ujian sekolah atau ujian praktek, jenengan banyak melaksanakan Jangan akhir semester uang untuk anggaran kita di ujian sekolah nanti bisa untuk ujian sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9 bukan hanya untuk kelas 9. Oh iya bisa, seperti itu ya, betul seperti itu. Oke, betul seperti itu. Nanti buat jadi ulangan sumatif. Terus dari ini Bapak Ibu, saya membuat kemarin ini draft loh ya, ini draft. Sebenarnya saya menyampaikan Bapak Ibu kriteria kelulusan itu sebenarnya tidak harus konten seperti itu. Gitu, dan semacam Bapak Ibu punya ahli bahasa karena banyak berbahasa jenengan, seandainya mungkin lupa persilakan. Tapi pada intinya seperti ini kriteria kelulusan ini Bapak Ibu. Saya membuat, kadang-kadang kalau saya membuat itu menjadi buat plug seperti itu, teman-teman. Sebenarnya saya tidak menginginkan plug seperti itu, tapi ya, dan saya beri contoh saja loh, garis besarnya kayak ini, gila. Tapi kadang-kadang kan ribet. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu.
Saya buat kriteria kelulusan seperti ini. Nanti insya Allah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah. Terus segera dibuat, terus disampaikan ke dinas untuk ditangani Pak Kepala Dinas. Aturannya itu. Nanti masih ada masukan dari Pak Agus tadi. Pak, urutan peraturan undangannya kurang pas. Tadi sudah saya urutkan ya. Terima kasih Pak Agus, benar. Oh, terima kasih Pak Agus. Insya Allah saya bukan disesuaikan karena kadang yang mikir satu orang, kadang tidak dan orang. Memperhatikan panduan pelajaran itu, terus nanti hasil rapat Dewan Guru tetap memperhatikan itu harus diberikan. Pertama, perhatikan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2012 dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan ini 2022. Terus kedua, hasil rapat Dewan Guru memutuskan kriteria kelulusan peserta didik misalnya SMP Negeri 1 Tulator 2022-2023. Kedua, kriteria kelulusan peserta didik SMP Negeri 1 Tulator 2022-2023 sebagai menunjuk pada diktum pertama kelulusan ini adalah kriteria kelulusan peserta didik mempergunakan dua aspek, yaitu akademik dan non akademis. Walaupun di panduan itu tidak, di mekanisme kelulusan tidak ada, non akademis tidak ada, tapi kita anggap karena non akademis saya kira penting masih ada, masalah karakter tidak ada. Di ekstrakurikuler dan prestasi lainnya kita menjadikan non akademis tetap kita masukkan. Masa itu tidak ada, itu bahaya. Itu kalau saya membuat 60 itu jangan di situ tetap 60, sesuaikan dengan sekolah masing-masing, sesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Terus kemudian rata-rata semua mata pelajaran kita dipersiapkan, terus memperoleh nilai sikap minimal baik. Penentuan kelulusan tanggal 8 Juni 2023, 8 Juni. Terus keputusan ini berlaku dan akan ditetapkan. Nanti mohon ini Bapak Ibu, apa nih paling terakhir dinas ini? Kesepakatan. Masalahnya harus segera dibuat kriteria kelulusan itu. Kadang-kadang sudah kelulusan baru kriteria lagi dikirim kan. Malah bener kok kayaknya. Maret paling lambat palingnya 8 Maret lah. Paling lambat 8 Maret. Terus mengetahui Kepala Dinas. Terus tembusannya Pak Dinas, Ketua Komite dan pengawas sekolah. Nanti diberi sampul. Sampulnya tidak harus sama dengan ini. Saya beri contoh. Ada cuaca ada ini kuatnya yang ini. Dibuat api diri oleh kreasi. Tidak, beri contoh. Gimana corona ya? Terus untuk DKN-nya Bapak Ibu, DKN-nya karena saya ini termasuk di guru-guru nanti kan ada MKS misalnya. Mohon maaf Pak Heri. Jam 10 ini tidak apa-apa. Ya, ini Bapak Ibu, ini DKN-nya seperti ini Bapak Ibu. Dibuat seperti ini Bapak Ibu, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ada gabungan. Terus nilai rata-rata. Terus yang semester 5 nanti tidak ada, hanya 1. Nah ini mulai semester 5 hanya nilai pengetahuan yang masuk. Semester 5 nilai pengetahuan sesuai dengan rapat dengan yang kemarin di Nomor Baru di rapor. Siap. Nanti rata-rata nilai seperti ini. Nanti untuk jasa 2 angka di belakang koma, Masuk rata-rata nanti dia sikap seperti itu.
Terus ini loh Bapak Ibu, ini rata-rata rapor dan semester setiap mapel ini bisa ganti sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Ini hanya beri contoh nggak saya ini. Aja itu untuk kuatnya agak tinggi. 80 disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Masih ada verifikasi apa ya? Insya Allah masih harus ada. Misalnya apa? Ternyata masih ada aja yang salah. Kalau tidak ada nilai yang itu repot dulu kita. Ada di buku hidup barang ada kesalahan nanti kita repot. Semester 1 sampai semester 6. Iya. Nanti ada berapa Pak ini? Setelah ulangan. Setelah ya, setelah semester 6 sekalian ya. Setelah PAT. Pertama itu yang untuk untuk kelas 3 jangan disamakan dengan kelas 1 2 ya, kelas 7 8 ya. Kelas 9 agak diawalkan ujian ulangan sumatifnya. Akhir Mei ya. Diawalkan jangan sampai sama dengan kelas 7 8. Nanti karena ada jaringan nanti masukkan nilai yang baik dan diberi waktu. Nanti saya nunggu dari MKKS saya nunggu dari KKS. Nanti KKS juga ditandakan Pak Dinas terus untuk swasta juga nanti ya. Nanti saya nunggu Pak ini nanti jadwal termasuk kelas 7 8 kelas 9 saya nunggu dari KKS. Jadi kita lakukan sebaik Pada akhir sosialisasi dan semacam PKN-nya sudah jadi Juni. Dasarnya fungsi ijazah ini nanti. mulai input nggak apa-apa itu. Karita. Nanti saya di sini sudah saya buatkan contoh SKL, surat keterangan lulus sementara. Kalau Bapak Ibu kurang puas terhadap kerjaan saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak. Kok ada yang kurang hati aja. Tidak apa-apa dibuat sendiri, tidak apa-apa sendiri. Saya beri contoh aja lah biar memudahkan Bapak Ibu. Memudahkan. Jadi sebelum terima ijazah anak-anak nanti tanggal 8 Juni itu sudah diberi surat keterangan lulus sementara tanggal 8 Juni sudah harus diberi surat keterangan lulus sementara biar bisa daftar di sekolah SMA. Tapi tidak harus sama dengan ini ya, tidak harus sama ini contoh. Tapi kalau pakai ini ya tidak apa-apa. Saya senang kalau dipakai, berarti saya harapan nanti kaki. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya Bapak kan. Terus bangun hubunganipun dengan nilai ini kok langsung mawon bal matur hubungannya dengan nilai kemarin menemukan di lapangan itu mengenai kesinkronan antara buku induk dengan rapor. Kalau di rapor kelas 9 semester 1 kemarin ada 2 nilai keterampilan dan pengetahuan juga dijelaskan oleh Pak Eka dalam Bresom itu masuk di pengetahuan ini sudah. Ketika kita membuka antara rapor kelas 7-8 dengan induk Pak, ini ada ketidaksinkronan. Tentunya ini tidak untuk semua sekolah. Kan di kurikulum 13 di Kumra ini antara seni budaya, seni dan prakarya itu kan dan atau dari satu. Tetapi ketika sekolah kemarin ada termasuk sekolah saya yang mungkin yang agak masalahnya atau kekeliruan itu mengingat kecukupan guru dalam jam yang pertama, yang kedua adanya kata-kata dan atau artinya kan membolehkan antara boleh seni, boleh prakarya atau kedua-duanya boleh. Makanya sekolah saya mengambil dua-duanya mengingat pertimbangan mungkin jumlah guru dengan kecukupan jam dan sebagainya. Kemarin ketika mengisi buku induk, kalau rapot ada 12 nilai, di buku induk hanya ada 11 karena seni dan prakarya jadi satu. Nah, kemarin itu belum ditentukan Pak mohon pencerahannya apakah boleh
boleh nanti di induk itu kita tulis garing, artinya yang depan itu Seni. yang belakang Prakarya. dari ambil kita dari rapor. Seandainya nanti di DKN ataupun untuk lulusan hanya satu, nanti mungkin bisa kita ambilkan rata-ratanya, barangkali itu. Ini hanya pertimbangan. Atau kita membuat Sudah rata-rata. di mana urutan induk itu yang bahas sendiri kan mulok. Nah, kalau yang kosong misalkan kita masukkan di bawah, makanya di bawah mulok, berarti nanti jangan-jangan ketika memasukkan itu keliru, Pak. Biasanya teman TU itu keliru karena tidak urut. Berarti kan harus membuat baru. Nah, ini langkah yang harus kita lakukan yang mana? Ini bekas pindah ya, Pak. Ini kan kok kali mengenai kita mendaftarkan IKM. Konsep yang telah diaturkan oleh Pak Supriyono memang luar biasa, memang benar seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengisi ini ada temuan-temuan tertentu. Contoh begini, kan ada 5 halaman untuk refleksi bagi yang telah melaksanakan kurikulum. Nah, itu nanti ternyata dari isian refleksi atau kalau kita boleh katakan semacam survei, baik pembelajaran berdiferensi yang diadakan di sekolah maupun mungkin bagaimana mengadakan penilaian di sekolah, itu nanti ternyata menentukan rekomendasi diambil, direkomendasikan ternyata Madu'e alih survei seperti ini, Madu'e mandiri berbagi, mandiri mungkin berubah, mandiri belajar. Nah, di bawahnya ternyata juga ada pilihan. Nah, kita itu nanti ketika anggitan kita, Pak, ketika pada mengisi survei itu kok ujuk-ujuk mandiri berbagi, padahal kemampuan kita hanya mandiri berubah. Nah, apakah boleh mengulang? Kalau mulanya 3 kali, Pak. Ya. Tetapi di bawahnya kan ada isian pemilihan antara mandiri Berbagi. Berubah. Berbagi. Nah, ini kita langkahnya bagaimana, Pak? Apakah ketika kita mengisi atau menyimpulkan kita masuk mandiri berubah walaupun hasilnya rekomendasinya mandiri berbagi sudah bisa atau bagaimana ini? Itu yang ngomong kali, Pak. Tinggal ketiga, Pak, saya nih. Tadi kan kita diharapkan sekolah itu bisalah menjadi sekolah penggerak, Pak. Gitu. Ketika menjadi sekolah penggerak, saya pun ingin, Pak. Karena nanti paling tidak mendapatkan bos afirmasi ya, untuk ngapain di sekolah, bos kinerja, maaf. Semua sekolah saya rasa tidak hanya saya pengen untuk itu walaupun baru, istilahnya baru. Dan saya telah mencoba itu. Telah mencoba, ternyata pengisian sekolah penggerak itu ternyata bersamaan dengan pendaftaran CGP ke-7 angkatan 7 ataupun CBP ke-7. Saat itu saya sudah jajal untuk menjadi sekolah penggerak sehingga tidak bisa mendaftarkan CBP ke-7. Nah, ada lagi pendaftaran sekolah penggerak itu kapan? Karena kemarin di dinas itu ada rawan dari Tulungagung ya, Pak Eka. Ada narasumber yang luar biasa itu ternyata juga belum memberikan kepastian pada kita buka juga belum ada. Terima kasih Pak, sementara ngatur kemauan yang pangapunten baiklah bangun. Untuk sembarun Pak kami luar biasa. Pangannya panggil benar bukan? Menurut saya Pak kami malih kelingan bersama dengan pertama Pak kami untuk Bapak Ibu semuanya tidak lagi bantuan sampul rapot. Mohon nanti dianggarkan di RKS. Mohon maaf Bang, karena tahun politik tidak ada dana tes. Mohon maaf, dananya dipotong, tidak ada untuk kegiatan sampul rapot. Karena sampul rapot itu menurut beliaunya adalah karena kewajiban anak didik sendiri, kan itu
nanti menjadi nilai anak didik, punya anak didik sendiri. Sampel rapor dokumen kiper maksudnya Pak? Sampel rapor itu. Dokumen kiper bukan? Bukan dokumen kiper. Double kiper maksudnya double Oh, kiper. dokumen kiper ya. Iya, dokumen kipernya. Dokumen kipernya mohon Bapak Ibu dianggarkan di RKS masing-masing. Mohon. Rapor. Yang kedua, masalah nilai tadi Pak Katni, yang untuk buku Indo untuk kurikulum 2013 untuk tahun ini, mohon Bapak Ibu yang diisi hanya satu nilai di pengetahuan saja, disesuaikan dengan e-rapotnya, karena e-rapotnya menyesuaikan dengan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 dari Biskam, menyesuaikan itu. Jadinya diisi ada di pengetahuan. Terus yang ditanyakan Pak Kani tadi yang kurikulum merdeka nih Pak, yang kurikulum merdeka kan ada nilai seni budaya dan atau Prakarya. Makin dipun Pak, dipun garing gitu. Nanti tapi kalau nanti ke depan nanti sampai seperti itu, nanti kita misalnya waktu ke depan nanti kan kita akan pikirkan ke depan masa DKN ke depan kan juga ada mungkin ada dua nilai atau satu nilai gitu loh. Kalau kan masih belum jelas semua Pak Kan ini masalah. Makanya kok seni budaya tetap ada, Prakarya tetap ada, atau dua-duanya bisa ada, atau hanya satu pilihan, nanti kita belum tahu juga. Ke depan itu bagaimana kita belum tahu. Nanti di garis jaringan saya depan seni budaya, belakangnya Prakarya itu luar biasa Prakarya. Kan rapotnya kemarin gimana rapotnya? Kami ada dua Pak. Seni ada sendiri, prakarya ada sendiri nilainya. Makanya ketika memasukkan ke Indo, jadi bingung karena di Indo itu hanya satu dan atau itu. Oh, rapotnya dua ya kan? Di rapotnya. Iya. Ada prakarya, ada seni budaya dan prakarya ya. Iya. Tapi rapot dapodik masih rapot dapodik itu masih ada nilai dua. Nanti kalau gitu, insya Allah ke depan akan kita rubah pemilu itu tadi. Kalau ternyata di rapot ada seni budaya, ada dua kolom itu mas, ada dua baris, Struktur kurikulumnya itu kan jumlahnya hanya 2 jam. Itu tidak 2 jam prakarya sendiri, kemudian 2 jam seni budaya sendiri. Jadi per minggunya kalau nambah berarti kan jumlah jamnya hanya ada. Masalahnya tuh Pak, kan ada 2 jam ya untuk prakarya dan seni. Tapi kalau kita itu nyengkoleknya guru prakarya yang punya guru 1 jam, walaupun hanya 1, terus di seni itu ya hanya 1, itu kan sudah memenuhi jam dalam aturan struktur. Tapi kan mestinya makna 2 jam itu 2 jam untuk seperti itu. Terus ya itu sebenarnya gini, Bapak Ibu, seberapapun jam untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini kan jenengan tadi menyelamatkan kan biar tidak ada masalah di tunjangannya. Sampai dengan pada kondisi saat ini teman-teman yang melaksanakan tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau itu nanti kan sebenarnya berpengaruh kan, oplosan baik gitu. Taruhlah kelas 1, kelas 7, nanti kelas berikutnya nanti gendengan. Taruh solusi sementara gendengan rata-rata, tapi itu untuk kelangsungan. Kalau rata-rata itu ya ini solusi rata-rata. Kalau di Indo tadi 7/6 itu monggo, tapi untuk kelangsungan yang berikutnya. Nggih, ngaten nggih. Nggih, Pak ini sekali. Nggih. Terus ini Bapak dan Ibu terkait dengan isian Bapak Ibu, isian direfleksi. Iya, enggak sakit. Bisa direfleksi. Tetap nomor 1, makanya kan diberikan kesempatan sampai 3 kali. Artinya ketika jenengan tidak ngisi refleksi, kemudian ini kata kuncinya di rekomendasinya jenengan tulis itu sebenarnya. Iya, di terakhir itu. Ya, sekalipun jenengan refleksinya
taruhlah bisa masuk di berbagi, tapi kalau jenengan iya ini dia itu diberbahaskan gitu. Nanti terus kalau itu seandainya jenengan sudah misi kemudian misi direkomendasi berubah, nanti muncul yang berubah atau muncul yang berbagi, nah itu ya itu kalian itu sampai berarti. Iya, gitu nggak tadi? Iya. Nah, makanya Bapak Ibu pentingnya langkah awal sebelum menentukan pilihan, khususnya untuk teman-teman pemula, para ibu pemula maksud saya, itu pelajari dulu. Ya, pelajari dulu. Khususnya di Permendikbud Ristek 262 garis miring M garis miring 2022 terkait dengan penerapan kurikulum di satuan pendidikan. Iya, itu khususnya di situ. Kalau ini yang tidak dilakukan ini kan surat edarannya nomornya 0574 garis miring H3 garis miring data 2023. Ini lanjut, dan 262 ini sebenarnya perbaikan dari 56 garis miring M. Makanya saya tidak tahu kemarin kenapa ini oposisi gawe ini permen ini kok ibu-ibu sehingga garis miringnya mesti M itu ya. Terima kasih Pak. Yang ketiga Pak. Alhamdulillah. Terima kasih semangatnya Pak Kandi dan rekan-rekan semuanya untuk Intakca nanti mengikuti seleksi program sekolah pemuda. Masalah kok tidak bisa ya. Semuanya nanti ada tahapannya dan gilirannya Pak Kandi. Sama dengan kita pada saat CGP kemarin kan juga baru di pertamanya di kelima ya, yang kelima baru kita bisa masuk untuk wilayah Pacitan ya. Jadi nanti insya Allah ada gilirannya makanya, jadi tidak semua bisa masuk pada saat itu seleksinya atau pendaftarannya, nanti akan menunggu waktu disesuaikan dengan kapan siapnya untuk wilayah Jawa Timur. Yang kedua juga mungkin disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Ya, sedikit banyak biasanya disurati juga Pak anggaran. Ini mungkin mengungkapi atau mungkin solusi kaitannya dengan tadi prakarya sama seni budaya. Untuk tahun ini barangkali tidak ada masalah Pak untuk beberapa sekolah, banyak sekolah. Nanti tahun berikutnya akan menjadi masalah. Jadi mungkin salah satu dari guru itu akan kekurangan besar. Ada pengalaman menarik dari SMP 3 Batu Pak, tentang solusi dari guru seni maupun jadi untuk strukturnya tetap 1:1 ya, tidak boleh lebih ya. Kalau lebih maka akan ditolak dari dapur. Nah kemudian caranya bagaimana? Dari Pak Karni tadi untuk mata pelajarannya 2 Pak ya? Nah, iya, jadi ini Pak, mata pelajarannya ambil 2. Kemudian 2 jam seni budaya misalnya begitu, 2 jam untuk prakarya. Nah, jadinya 4. Nah yang satunya ambilnya dari mana? Ambilnya dari salah satu mata pelajaran yang guru mata pelajarannya itu kurang jamnya, lebih ya. Misalnya IPA ya, IPA ternyata gurunya cuma 1, jamnya untuk IPA. Nah kemudian diambil 1 untuk dimasukkan ke prakarya. Nah kemudian saya konfirmasi, apakah yang demikian itu bisa diterima oleh Dapodik dan TTP aman? Ternyata aman. Yang penting tidak melampaui dari 41. Kata kuncinya 1 ini. Karena slotnya di apa? Pengisian di Dapodik untuk apa? Nilainya itu ada itu. Jadi untuk masuk di sana ada. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, itu tadi yang kita khawatirkan kan ke depan. Kalau saya tidak kan gitu ya, insya Allah akan ada solusi Pak. Lagi-lagi awal
saya ikuti yang terakhir kemarin bagi yang sekolah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, ini yang kemarin tidak ada masalah terkait dengan TPP, tidak ada masalah sekalipun seberapa jumlah. Bagaimana tahun depan? Tahun depan bagaimana? Insya Allah kalau ini ada masalah di lapangan, hashtag kita 081281 bla 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 sekian itu tempat untuk mengadu, bertanya terkait dengan permasalahan pelaksanaan implementasi kurikulum. Bapak Ibu, mohon maaf ya, terkait dengan pensiasatan jam. Kalau tadi mengambil dari yang kelebihan matematika taruhlah, karena kelebihan jamnya terambil 1, kan berarti mengurangi Pak. Iya kan? Mengurangi kan? Nah ini kan namanya menyelesaikan masalah, munculkan masalah. Nah itu kan itu. Jadi sementara, mohon maaf ya, ini kan justru itu kan sekarang ini hanya menyelamatkan kebodi, hanya menyelamatkan teman-teman. Sebab gini Bapak Ibu, sekarang ini kan detailnya banter-banternya kita sosialisasikan adanya literasi numerasi, dan ini kebutuhan yang nampaknya tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada Bapak Ibu manusia hidup kita hidup tidak membutuhkan literasi dan numerasi. Hari ini saja Pak Ikan jam semua hitungan ini berapa menit naik. Jadi itu Bapak Ibu kita tunggu untuk penyelesaian, tapi yang bisa jangan sampai menyelesaikan masalah itu memunculkan masalah lagi. Nanti nih Pak, itu kan pengalaman belalah dapotiknya selamat belah. Insya Allah kalau itu ada masalah betul kaitannya dengan teman-teman yang di belakangnya dan yang cindaya, insya Allah pemerintah sampai dengan pada kondisi saat ini tidak pernah sedikit pun merugikan kaitannya dengan sertifikasi loh ya. Ini terima kasih, mohon maaf lagi. Mungkin ada yang lain Bapak. Kalau kita bermain 41 harus punya kartu A. Ini fakta ini. Bagi yang tidak punya kartu A, saya kira itu ada iklan yang bernama jangan coba-coba. Sebelum mencoba. Oh enggak, itu minyak. Itu hotel apa? Ya itu aja. Jadi kalau punya kartu A, silakan coba 41 ya. Yang kedua begini Pak Eka, terkait kunjungan inspektorat, kami sudah menunggu format laporan SPJ 2 yang dilaporkan tiap bulan kepada dinas pendidikan itu supaya seragam nanti. Satu laporan template-nya itu kita ini orang malas mau browsing itu udah ketemu akhirnya nunggu Pak Eka aja. Template-nya format SPJ Bos. Format SPJ Bos nggak boleh laporan bulanan. Yang kedua, saya tertarik lihat kata Pak Pri tadi, help desk. Itu ya Pak Pri? Help desk pengaduan. Ya, saya ingin katakan begini. Kalau kita punya problematika di lapangan terkait keuangan misalnya, pengelolaan keuangan di sekolah, itu ada hal di tingkat dinas pendidikan itu ya apa yang kita jawab tanya-tanya dan sebagainya. Yang kedua, misalnya kalau laporan sarpras inventarisasi uang suwe ada helpdesk sarpras di level dinas pendidikan. Aset nggak tahu. Kalau oleh dia, jangan kepegawaian SKP impor ada helpdesk. Saya ingat dulu waktu berjentuhan tahun berapa ya? 10 ini tidak salah. Helpdesk PTBB terus. Ya. Yang akhirnya terus tidak ada lagi. Tidak tahu ya. Nah, terkait IKM Pak Pri pengambilan BSI. Kadang-kadang kita melakukan refleksi, tapi ada diskusi antara kami.
PNM itu yang sudah aktif 90%, tapi ya padahal tidak sampai 90%, 0,6%. Ketika refleksi kita lakukan tidak jujur pada diri sendiri, rekomendasinya bisa saja seperti Pak Kami tadi, mandiri berbagi. Saya terus terang. Betul. Rekomendasi untuk SMP 3 itu mandiri berubah. Hasil refleksi. Rekomendasi mandiri berubah. Pak, saya itu mikir sebenarnya jujur itu waktu tidur. Ya, ketika ngisi refleksi itu sulit untuk jujur. Tapi kalau saya isi apa nih, kita nanti mandiri Belajar. Karena ada belum 3, saya itu mikir nanti gengsi dengan Pak Tito dengan Pak itu loh. Nah, ini cerita gue nih Pak. Nah, dalam kondisi seperti ini Pak Pri, kita kembali ke data faktual. Turunkan aja ke Mandiri. Bisa apa bertahan rekomendasi yang hapus-hapus itu, ya toh? Karena refleksi kan tidak faktual. Bagaimana ini Pak? Ya. Upaya secara refleksi itu. Format SPC, terima kasih Pak Teguh, insya Allah nanti saya share untuk perbuknya kan sudah ada. Nanti format seperti itu nanti silakan sesuaikan dengan perbuk. Terus untuk IKN tadi nanti dijelaskan. Terima kasih. Saya jadi ingat, itu gini, memang Pak ikut urun rebut terkait dengan tahun ini tidak ada ujian nih. Kemudian nilai rapor sudah disepakati rata-rata nilai sumatif dari 1 sampai ini jasa itu tadi sudah hanya gini Bapak Ibu. Mohon maaf, saya kemarin dilapori ada sekolah Bapak Ibu yang notabene ingin mengantarkan anak-anaknya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ya, tetapi yang dituju kalau SMP SMA 1 itu mohon maaf Bapak Ibu orang komo-komo dalam guru itu memberikan nilai. Tolong Bapak Ibu, Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 Tahun 2005 di sana menyebutkan memang nilai itu hak prerogatif Bapak Ibu guru di sekolah, tetapi tolong mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak saya adu-adu, tolong teman-teman dikendalikan. Iya, ini tolong Bapak Ibu. Iya, dikendalikan dalam artian kalau dulu KKM-nya kemudian ketuntasan minimal tujuan pembelajaran yang sekarang sudah ditentukan, ya oke, ojo. Bahkan ada kemarin anak SD yang ditunjuk nih di kota Pacitan ini yang masuk di SMP 1 itu hampir tidak ada. Padahal SD-nya SD favorit karena punya guru yang betul-betul ideal jika tidak mau ditinggalkan. Meski yang semacam ini kalau dibanding dengan teman-teman yang sebegitu semangatnya obral nilai, kemudian pengen ini tolong ini yang Pak. Kemudian terkait dengan bagaimana mengisi redaksi dengan kejujuran situasi kondisi ini tergantung dari panjenengan sendiri-sendiri Pak Bu. Ini hati nurani jenengan sendiri-sendiri. Iya, linknya kalau syarat ini. Termasuk itu Pak. Yo saya tidak bisa Pak kawin pakai akun di belajar. Oh. Tolong itu juga kita tak kembalikan jenengan. Tapi saya setuju tadi usulnya jenengan Pak untuk memfasilitasi teman-teman kalau ada nomor WA khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalau terkait dengan kepegawaian Pak Ida, mumpung ada Pak Ida Pak ini, kalau yang di Satpas juga pada Pak Satpas, kemudian kalau yang di Satpas kepegawaian PTK dan sebagainya, keuangan seperti itu. Monggo Pak Ida, ini nanti dibahas tadi. Seperti hanya PPDB dulu kalau ada permasalahan, ada WA khusus yang penanganan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa rabbiallahu tabaraka wa sabit sayyidina wa salli ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naibin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alul majlisil ilmi hadha alfa fi barakatin wa alfa fi rahmatin wa alfa fi ni'matin wa alfa fi manfaatin wa alfa fi maslahatin wa alfa fi maghfiratin wa alfa fi shifaain wa alfa fi tawain wa alfa fi quwwatin wa alfa fi hajatin wa alfa fi jabatin du'ain wa alfa fi salamatin daiman ila yaumiddin ya Allah ya salam ya tawwab ya ghafur ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya arhamar rahimin Nas'aluka ya Allah husnal khatimah Nas'aluka ya Allah husnal khatimah Nas'aluka ya Allah husnal khatimah Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.